Kader dakwah yang menjadi pemimpinnya harus seperti ini. Yaitu apa? Ij'alni, kata Nabi Yusuf, ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negara. Karena aku memiliki kemampuan apa? Hafizun. Kemampuan yang kuat untuk menjaga aset. Ya, aset negara. Dia punya ilmunya, dia punya manajerial. Kemampuan untuk menjaga dan melindungi aset negara. Karena dia orang yang apa? Memiliki iffah, memiliki kejujuran, memiliki amanah. Ya. Dia tidak suka mencuri, tidak suka menipu. Dia hafiz. Dan alim, dia punya ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan itu digambarkan dalam takbir mimpinya Raja Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Adik-adik semuanya, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ahli Quran, para penghafal Quran, para hamalatul Quran, dan juga insyaallah menjadi para pengemban risalah dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa berada dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin mengucapkan salam kedamaian, salam ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada pagi hari ini saya sangat bersyukur dan bergembira ya dapat menyapa adik-adik semua, anak-anakku yang sedang belajar menuntut ilmu di pesantren Darul Quran Mulia. Ya, ini satu kesempatan yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini ada program Muslim Leadership apa itu ya? Training ya, MLT. Ya. Ini ya, agak dekat dengan BLT ya, tapi bukan BLT ya. Ini MLT. Nah, ini Muslim Leadership Training. Muslimah ya, luar biasa. Jadi saya sangat mendukung, mensupport kegiatan semacam ini. Apalagi anak-anak santri sudah diajarkan ya bagaimana melatih diri untuk menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin itu tidak lahir 1-2 hari. Menjadi pemimpin itu adalah merupakan hasil proses penempaan bertahun-tahun. Menjadi pemimpin itu adalah satu karunia Allah ya, sekaligus juga usaha ikhtiar yang serius. Saya katakan dia adalah karunia dari Allah karena kepemimpinan itu adalah karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia cabut dari siapa yang Dia kehendaki. Dalam surah Ali Imran ayat 26 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk." Allah itu adalah pemilik sejati seluruh kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Ya,
Allah itulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dia mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan siapa yang Dia kehendaki dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Ketika Allah bercerita tentang Talut, ya, kepemimpinan Talut di dalam Al-Qur'an ini bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa alladhina amanu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Maka kemudian walamma barazu li jaluta wa junudihi, ya, itu faqatala Dawud Jalut wa atahu Allahul hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Nah, ini ayat-ayat ini jangan hanya dihafal, ya, jangan hanya dibaca dengan baik, ya, tentu membaca warattilil Qur'ana tartila dan menghafalnya dengan mutqin itu adalah kewajiban adik-adik semua, ya, para penghafal Quran. Tapi kita dapat banyak sekali pelajaran dan hikmah-hikmah yang luar biasa dari ayat-ayat tersebut. Ya, bicara tentang kader dakwah itu berarti ini adalah bicara tentang masa depan umat. Karena tidak ada masa depan umat yang baik kalau tidak diisi oleh kader-kader Islam yang mumpuni. Ya, masa depan Islam ini bergantung kepada generasi mudanya. Ya, generasi muda inilah tulang punggung dan harapan masa depan umat dan dakwah ini. Ya, meskipun Allah telah menjamin dakwah Islam ini pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat, sebagai individu, kita harus berikhtiar, berusaha, ya, meraih dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dengan menghadirkan bagaimana? Dengan menghadirkan apa yang perlu kita hadirkan, ya, yaitu menghadirkan hamba-hamba Allah yang memiliki kualitas. Ya, sebelum bicara tentang pembangunan masyarakat, tentang syiar Islam, saya ingin menekankan poin pertama, karena judul ini kan pembekalan kadar dakwah dalam pembangunan masyarakat dan syiar Islam. Ada 3 poin. 1, kadar dakwah, apa bekalnya. Yang kedua, pembangunan masyarakat. Dan yang ketiga, syiar Islam. Ini kita bahas satu-satu, ya, supaya rinci, runut. Nah, bicara tentang pengkaderan Islam, ya, itu diharapkan kita ini meraih kualitas seperti yang diharapkan atau diinginkan oleh Allah Ta'ala. Itu termaktub dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini frame-nya, frame besarnya, ya, bingkainya. Subhanallah. Nah, untuk menjadi khairu ummah, maka perlu apa? Generasi dakwah, ya. Pemuda-pemuda, generasi-generasi muda ini sebagai pelanjut estafet dakwah. Ya, kalau saya sekarang usianya hampir memasuki 41 tahun. Ya, kalau guru kiai pengasuh Darul Quran Mulia, ya, Kiai Haji Abdul Hasib itu usianya sudah barangkali sudah 60-an tahun, ya, hampir 70 barangkali. Saya nggak hafal tahun kelahiran beliau. Ya, itu usia manusia ini dia ada waktunya, ada ajalnya. Maka diperlukan apa? Estafet. Kerja-kerja dakwah ini harus dilanjutkan oleh generasi penerus. Ya, maka di sini pentingnya kita mendidik kader-kader. Ya. Nabi membangun khairu ummah di Madinah
itu sudah didahului oleh proses pengkaderan yang luar biasa selama di Makkah. 13 tahun beliau berdakwah. Bukan hanya dakwah keluar, mengajak orang, wa anzir ashiratakal aqrabin, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi juga beliau berdakwah ke internal, ya, mendidik kader-kader ini di mana? Di Baitul Arqam. Makanya pengkaderan, nama pengkaderan di Muhammadiyah misalnya itu disebut dengan Baitul Arqam. Baitul Arqamnya itu bertingkat-tingkat. Baitul Arqam mulai dari tingkat melati 1, 2, 3 sampai level yang paling tinggi. Ya, karena pengkaderan ini perlu dilakukan secara kontinu. Bapak Rasulullah juga mengkader para sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin itu di Baitul Arqam selama 13 tahun. Menanamkan visi dakwah. Ya. Menanamkan visi dakwah apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Menyebarkan risalah tauhid kepada umat manusia. Dan mencegah manusia dari penyembahan kepada taghut atau sistem kehidupan yang bukan berasal dari Allah Jalla Jalaluhu sebagai pencipta manusia. Ya, ini kan misi kelihatannya visinya sederhana, tapi ini besar dan berat. Ya, menjabarkan visi ani'budullah wajtanibut taghut itu berat, sulit. Ya, karena yang dihadapi ini, ya, pertama tentu saja iblis dengan semua bala tentaranya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Surat apa ini? Adik-adik anda yang tahu? Nanti saya tanya ya. Nah, ini ada kuis ya, saya tanya nanti. Tadi yang saya baca ini surat apa, ayat berapa? Saya nggak mau sebutkan sekarang. Ya, itu isinya tentang apa? Nah, ya, tentang bahwa setan ini, iblis ini punya bala tentara, terdiri dari apa? Bala tentara, pasukan infanteri dan kavaleri, pejalan kaki dan berkuda. Coba bayangkan. Nah, dan trik iblis untuk menggoda manusia supaya tidak menyembah Allah, supaya mereka mengikuti sistem kehidupan yang diciptakan oleh selain Allah, itu diantaranya dengan apa? Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ya. Iblis akan masuk melalui cara pendekatan merusak harta dan anak-anak kita manusia. Ya. Nah, itu nanti bisa dilihat penjelasan tafsirnya secara lebih rinci di kitab-kitab tafsir. Ya. Ini yang pertama. Jadi visi ini berat, nggak gampang menghadapi iblis, bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, dan menghadapi para penguasa-penguasa taghut, ya, yang anti terhadap Islam, anti terhadap tauhid. Ya, mereka ingin yang melanggengkan kekuasaannya. Karena la ilaha illallah itu berfungsi pembebasan, liberasi, ya, liberasi, bukan liberal, ya, tapi liberasi, liberation itu pembebasan, ya, bukan liberalisme. Nah, kalau baca tentang liberalisme tadi, ya, ini moderator sudah baca buku tafsir sesat, ada buku lagi kritik terhadap studi-keran kaum liberal, ini saya. Ya, ini liberasi ini artinya pembebasan manusia dari perbudakan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disembah oleh manusia? Ya, bukan hanya oleh Tuhan, bukan hanya mereka menyembah Tuhan palsu, tapi mereka menyembah dalam artian mentaati aturan-aturan, mengikuti kezaliman sistem kekuasaan atau penguasa yang ada di dunia ini yang zalim. Ya, maka Nabi Muhammad SAW sadar, ya, membawa visi Islam ini, lalu menjalankan misi dakwah Islam ini ke seluruh dunia, itu tantangannya pasti berat. Karena para pemilik kekuasaan
yang menggunakan sistem taghut, ya, ijtanibut taghut itu pasti akan menghalangi dan merintangi Islam ini. Sudah pasti. Ya. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu alladzina asyraku wal yahud. Ya kan? Ya, itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Mereka tidak akan ridho kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu mengikuti millah mereka, gaya hidup mereka. Nggak usah ikut agamanya, nggak perlu berganti agama, cukup dengan mengikuti kebiasaan, adat, tradisi, cara berpikir, ya, model berpakaian, ya, kemudian cara beragama mereka, model mereka itu kitab copy paste, itu sudah cukup. Nggak perlu kita jadi orang murtad, keluar dari Islam. Tapi dengan mengikuti millah, ajaran, tradisi, kebiasaan, cara berpikir, cara berpakaian, cara lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sudah cukup menjauhkan kita dari Islam. Ya. Dari semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ya, menjalankan visi dakwah yang berat ini, Rasulullah mengkader para sahabatnya. Orang-orang yang menerima cahaya Islam ini betul-betul dibentuk oleh Rasulullah SAW menjadi kader-kader yang tangguh. Ya, kalau bicara kader-kader yang tangguh itu, ya, istilah Al-Quran ini ada beberapa yang saya catat. Yang pertama adalah istilah Al-Quran itu Dzal Aidi. Ya, Dzal Aidi itu digunakan oleh Al-Quran dalam surah Shad ayat 17. Isbir ala ma yaqulun, bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Wadhkur abdana Dawuda Dzal Aidi innahu awwab. Ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Ya, dia adalah sungguhnya orang yang selalu bertobat kembali kepada Allah. Ya, ini pertama istilahnya Dzal Aidi. Dia Nabi Daud itu, ya, ini dia adalah kadernya Tolut. Tolut ini raja yang adil, raja yang soleh, raja yang beriman. Ya, yang kisahnya awal kenapa dia bisa menjadi raja itu adalah wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya, itu dalam surah Al-Baqarah di akhir juz yang akhir juz 2, ya. Akhir juz 2 itu. Ya. Itu tentang Tolut, bagaimana dia lahir, bagaimana dia menjadi raja, ya. Itu atas perintah Allah, wahyu kepada nabinya, utusannya, berkata kepada kaumnya untuk mengangkat Tolut sebagai pemimpin. Tadinya ditolak Tolut ini sebagai pemimpin. Kenapa? Enggak punya harta. Anna yakunu lahul mulku alaina wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Orang miskin mau jadi pemimpin. Mana bisa, bos, katanya begitu. Ya, ini model-model zaman sekarang, ya. Mau jadi anggota DPR, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, itu semua syaratnya harus apa? Kuat logistiknya. Mana fulusnya? Ente nggak punya fulus. Ya, nggak punya fulus, kata orang sekarang, mampus. Ya, nggak punya duit logistik untuk pemilu kada, pilpres, nggak bakal menang katanya. Nah, ini sudah di counter oleh Allah, dibantah. Ya. Walam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu 'alaikum. Ya. Cukup dukungan dari Allah. Seseorang itu sesuai dengan kriterianya Allah. Wa zadahu 'alaikum bastatan fil ilmi wal jism. Kita pilih pemimpin pertama karena kualitas agamanya. Innallaha astafahu 'alaikum. Yang kedua, dia memiliki
bastatan fil ilmi wal jism. Kelebihan, kekuatan dalam ilmu dan raga. Ya. Ini syaratnya. Jadi pemimpin. Jadi kader dakwah itu harus memiliki kekuatan ilmu, kemudian raga, fisik, selain dia memiliki kekuatan ruhiyah, spiritual, yang senantiasa hatinya tersambung, terkonek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Visi dia menjadi seorang pemimpin, nanti dia harus menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, ya, mendisiplinkan rakyatnya, seperti halnya Raja Zulkarnain, ya, yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Itu surat Al-Kahfi di halaman sebelum terakhir, itu satu halaman sebelum akhir, ya. Itu disebutkan bagaimana ciri-cirinya pemimpin itu. Ya, Talut ini seperti itu. Nah, Daud ini adalah kadernya Talut. Ya, tadinya seorang anak muda, ya, anak remaja yang nggak diperhitungkan. Sementara lawan yang dilawan ini adalah Jalut, raksasa, digambarkan oleh tradisi Yahudi itu, dalam kisah-kisah Yahudi itu, ya, ini badannya tegap, tinggi, besar, ya, menyeramkan, ya, kuat gitu ya. Tapi menghadapi anak kecil ini langsung sekali lemparan batu dengan ketapel, mati dia. Subhanallah. Maka disinilah, maka di dalam surat Shad itu disebutkan wadhkur abdana Dawud dzal aidi. Daud itu memiliki kekuatan. Ya, kekuatan untuk apa? Ya, di sini, ya, kekuatan itu dijelaskan, ya, adalah kekuatan dalam mentaati Allah dan kekuatan dalam memahami agama. Kalau kita lihat beberapa tafsir, ya, ketaatan kepada Allah dan pengetahuannya terhadap agama tergambar pada tindakan yang selalu berjuang untuk melaksanakan amanah, menyebarluaskan dakwah, menganut agama tauhid tanpa menampakkan kelemahan sedikit pun. Ini yang maksud dengan kekuatan, ya. Nabi Daud terkenal sebagai nabi yang paling kuat beribadah. Ia gunakan waktunya sepertiga malam untuk sholat, dan selang sehari dia berpuasa. Ini kekuatan spiritualnya Daud. Jadi jangan hanya lihat kekuatan fisik, nih ruhiyahnya juga harus dilihat. Ya, saking kuatnya beliau ibadah itu, sepertiga waktu malamnya untuk sholat, dan setiap selang sehari beliau ini berpuasa. Maka itu dikenal dengan puasa Daud. Ya, itulah kekuatannya Nabi Daud alaihis salam. Ya. Nah, kemudian kekuatan yang ketiga yang ada pada Nabi Daud itu, selain ketaatan kepada Allah dan pengetahuan terhadap agama serta kuat dalam beribadah, Nabi Daud ini dikenal seperti apa? Ya, Nabi Daud itu dalam segala urusan selalu mengembalikannya kepada Allah. Coba lihat, baca surat Sofat. Surat apa itu? Sofat ya. Idh urida alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khair. Ya. Kemudian an dzikri rabbi fa ansahu an dzikri rabbi wa kharra ilaihi wa anab. Itu ada kata-kata itu. Ya. Beliau ini kalau terlintas ada satu hal, merasa bersalah, terlintas dalam hati ada kesalahan pada dirinya, selalu meminta ampunan Allah. Ya. Itu uridu alaihi bil asyi safin, itu tentang Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman itu apa? Kuda yang indah mempesona. Kalau Nabi Daud itu ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya itu bercerita tentang ketika datang dua orang, ya, mengadukan masalah, ya, liya na'jatun wahidah. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ya, itu tentang bagaimana seorang yang tamak punya 99 kambing ingin merebut satu kambing milik saudaranya supaya digenapkan jadi 100. Nah, disitulah kemudian ada kisahnya macam-macam.
Sampai kemudian ada perintah, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tushtit. Ya. Apa namanya? Anil huda ya wattabi ila sawa'is sirat. Ya. Wala tushtit sampai wahdina ila sawa'is sirat itu. Ya, kalau tidak salah ayatnya. Nah, ini menunjukkan apa? Artinya seorang pemimpin ini harus punya kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan tauhid, kekuatan ibadah, kekuatan hikmah, ilmu pengetahuan, ya, kekuatan agama, pemahaman agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu istilah pertama, dzal aidi dalam surat Shad ayat 17. Nah, ada bentuk jamaknya, itu dzal ulil aidi. Nah, itu al-aid tadi itu aid itu memang artinya kalau aidin itu kan artinya tangan ya. Tapi itu menunjukkan kekuatan. Kalau al-aidi yang pertama tadi itu tidak pakai ya. Coba perhatikan di mushaf. Kalau yang kedua, ini ayat 45 surat Shad itu ada mengatakan wadzkur ibadana. Ini banyak. Hamba-hamba kami, yaitu siapa? Nabi Ibrahim, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub, ulil aidi wal absar. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan, yaitu apa? Dalam taat kepada Allah dan penglihatan mata hati yang jernih. Ya, ini kader nih. Jadi tadi Daud dikader oleh Talut. Ya, Daud setelah jadi raja menggantikan Talut, Daud mengkader Sulaiman dan jadi raja. Ya, Sulaiman ini hebat, bisa menaklukkan negeri-negeri, ya, bisa mengalahkan kerajaan Saba, ya, dengan ilmu, dengan bala tentaranya, dengan teknologinya. Itu semua diceritakan di dalam surat apa? Surah An-Naml, ya, surat semut, ya. Surat semut itu An-Naml. Itu semua kisah tentang Nabi Sulaiman. Hampir sebagian besarnya, ya, bukan semuanya. Tapi yang paling menonjol itu kisah Nabi Sulaiman. Bagaimana dia menjadi pemimpin. Ya, sebelumnya maka di sini disebut kenapa? Ada pengkaderan lagi dari ayah ke anak ke cucu. Ya, kalau tadi dari seorang pemimpin Talut ke Daud, dia orang lain. Bukan sanak kerabat, bukan saudara, bukan anak. Nah, dari Daud baru ke Sulaiman. Nah, kalau yang ini adalah pengkaderan dari Ibrahim, Ishak, Yakub. Ini anak dari ayah ke anak ke cucu. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Apa kekuatan? Yaitu kekuatan ilmu pengetahuan agama yang luas dan kekuatan memimpin kaumnya ke jalan yang lurus, jauh dari kesesatan. Nah, dalam tafsir juga disebutkan mereka ini diberikan kemampuan untuk melaksanakan amal perbuatan yang dari Allah yang bermanfaat bagi kepentingan hidup kaumnya di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat. Ya, ini. Jadi kita harus ambil pelajaran-pelajaran dari sini. Ini contoh pengkaderan. Ya, itu ulil aidi wal absar dan dal aidi. Baca surat Shad. Jadi termasuk dalam hal ini adalah ketika Nabi Yusuf dan Musa itu mengatakan dalam firman Allah tentang kriteria pemimpin, ya, kader dakwah yang menjadi pemimpinnya harus seperti ini. Yaitu apa? Ij'alni, kata Nabi Yusuf, ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negara. Karena aku memiliki kemampuan apa? Hafizun. Kemampuan yang kuat untuk menjaga aset. Ya, aset negara. Dia punya ilmunya, dia punya manajerial. Kemampuan untuk menjaga dan melindungi aset negara. Karena dia orang yang apa? Memiliki iffah, memiliki kejujuran, memiliki amanah. Ya. Dia tidak suka mencuri, tidak suka menipu. Dia hafiz. Dan alim, dia punya ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan itu digambarkan dalam takbir mimpinya Raja Mesir.
Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Tsumma ya'ti 'amun fi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dia punya ilmu itu. Kemampuan memanage ya dan menjaga. Nah, ini penting. Mengatur dan menjaga, karena ini masalah negara ya, harus mampu mengatur, mengelola dan menjaga bagaimana tidak bocor ya kekayaan negara itu. Nah, yang kedua ucapan Nabi Musa itu adalah ketika beliau membantu dua putri Nabi Syuaib. Ya, beliau ini kan pelarian dari Mesir. Ya. Kemudian di dalam surah surah Allahumma shalli ala Muhammad. Surat Al-Qasas itu, ya, surat Al-Qasas ini itu disebutkan bagaimana setelah beliau melarikan diri dari Mesir itu beliau nyantri. Ya, ini nyantri di Madian. Madian ini kampung perkampungannya Nabi Syuaib. Ya, nyantrinya itu 8 sampai 10 tahun. Kalau adik-adik di sini nyantrinya berapa tahun? Ya, paling lama 6 tahun ya. Dari Sanawiyah Aliyah. Nah, kalau Nabi Musa nyantrinya keluar dari Mesir ya, karena dikejar-kejar oleh tentara Firaun karena membunuh menampar warga Koptik Mesir itu sampai mati ya. Itu beliau keluar dari Mesir jadi pelarian, jadi buronan dan berlindung di mana? Di Madian. Nah, bertemu di situ dengan dua putri Nabi Syuaib. Nah, membantu apa? Nimba air dari sumur lalu untuk diberikan minuman buat hewan-hewan ternaknya Nabi Syuaib. Maka kata putrinya, ya, qalat ihdahuma ya abatistajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Itu ayat 26 surah Al-Qasas. Ya, sebaik-baik orang yang engkau mintakan bantuan, engkau sewa tenaganya adalah al-qawi, kuat fisiknya. Ya, raganya kuat. Nabi Musa ya kuat fisiknya, ya sekali nempeleng orang aja mati. Ya, bahkan diriwayatkan itu bukan hanya manusia, malaikat pernah. Malaikat pencabut nyawa itu dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyatakan begitu. Ketika malaikat maut diutus Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa, malah digertak sama Nabi Musa. Ya, ditampar ya, karena dia berwujud dalam wujud manusia, ditampar sampai matanya mencelat keluar. Ya, luar biasa ini hadis ini ya. Sampai kemudian ya di situ diterangkanlah bagaimana. Itulah kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kekuatan fisik itu harus dibarengi dengan apa? Al-Amin. Dia memiliki sifat amanah, menjaga sesuatu yang dititipkan kepada dirinya. Inilah al-amanah, al-amin. Ya, ini kadar dakwahnya harus seperti itu. Nah, jadi pengkaderan Nabi Musa, ya, kalau Nabi Yusuf di kadernya di mana? Saya mau tanya, ada yang tahu? Nabi Yusuf di kadernya di mana? Nabi Yusuf menjalani masa-masa pengkaderannya itu di Mesir. Ya, bukan oleh ayahnya. Ayahnya cuma sebentar, mengasuh Nabi Yusuf itu berapa tahun? Sebab dia masih kecil, ya, belum menginjak usia remaja sudah dijebloskan ke dalam sumur. Itulah mulai pengkaderan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf, ya betul, pengkaderannya dimulai oleh Nabi Yakub, ya, dengan pendidikan di dalam keluarga yang baik, kasih sayang seorang ayah, perhatian seorang ayah. Tetapi lebih banyak pengkaderan Nabi Yusuf ini langsung dilakukan oleh Allah. Melalui apa? Peristiwa-peristiwa, musibah-musibah, ujian-ujian hidup yang pahit. Sejak dia dijebloskan ke dalam sumur sampai dia menjadi Perdana Menteri dan berhasil memboyong keluarga terutama ayah bundanya ke Mesir. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy
wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Ya. Nah, ini ayat berapa, surat berapa nanti saya tanya. Oke. Nah, itu bagian dari kuis lagi. Baik. Waktunya berapa? Bisa 5 menit lagi. Tinggal 5 menit. Berapa menit lagi? Pemaparan materi. Ya. Nah, jadi dari semua dirahmati Allah, ini pengkaderan itu. Nah, kalau pengkaderan Nabi Musa itu di mana? Di Madian selama 8 tahun. Atau 10 tahun. Samaniyata hijaj. Fa in atmamtaha asyran ya fahuwa min indik. Ya, itu maka Nabi Musa ini dikader ya oleh pertama ibunya, kemudian yang kedua oleh keluarga Fir'aun, lalu yang ketiga oleh siapa? Oleh mertuanya. Jadi mertua itu punya pengaruh penting dalam pendidikan, dalam pengkaderan seorang calon pemimpin, seperti halnya Nabi Musa. Ya, sebelum dia ke Mesir atas perintah Allah untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun, sebelum beliau membawa banyak hal mukjizat, bukti kebenarannya di hadapan Fir'aun, mendakwahi Fir'aun, beliau dikader dulu oleh mertuanya selama 8 tahun. Mondok dulu. Nah, kira-kira begitu. Nah, sahabat semua, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita bicara tentang pengkaderan dalam Al-Qur'an. Nah, yang kedua, pembangunan masyarakat. Ya. Dakwah itu harus bersifat membangun. Jangan merusak. Dakwah itu harus konstruktif. Nah, membangun masyarakat ini adalah membangun masyarakat yang seutuhnya. Ya, dari aspek ruhiyah, aspek jasmaniyah, aspek akliyah, ya, aspek ilmiah, aspek ijtimaiyah, thaqafiyah, mulai dari apa? Fisiknya, jiwanya dulu, jiwanya. Makanya apa? Ya, lagu Indonesia Raya itu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Nah, itu disebutkan dalam lagu kebangsaan kita. Dalam visi pembangunan kita itu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, lahir batin, termasuk pembangunan agama. Nah, itu Pancasila ini itu adalah pembangunan. Sila pertama itu pembangunan agama. Artinya apa? Agama ini menjadi salah satu unsur pembangunan masyarakat. Ya, bahkan dia menjadi dasar. Karena itulah di pasal 29 Undang-Undang Dasar kita mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pembangunan agama ini harus berjalan ya di Republik ini, dan Anda sebagai kader-kader dakwah harus ya memperhatikan ini. Jadi pembangunan agama, pembangunan spiritual. Karena tidak bisa manusia membangun fisik, membangun peradaban, membangun apapun kalau tidak punya landasan yang kokoh secara spiritual, dan agama di sini sangat berperan. Ya, nah pembangunan masyarakat. Ya, jadi masyarakat ini harus diopeni, harus diperhatikan. Masyarakat bagaimana yang hendak kita bangun? Masyarakat yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, di ayat surah Ali Imran ayat 103, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah. Masyarakat yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, masyarakat yang walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membangun masyarakat ini enggak gampang. Maka diperlukan ketangguhan, ya. Kader-kader Islam, ya, mereka calon pemimpin, ini itu harus selalu mempersiapkan dirinya untuk memiliki kualitas-kualitas al-aidi, al-absar, ulil aidi, dzal aidi, ya, hafizun alim, al-qawiyul amin, itu harus terpenuhi. Yang ketiga, syiar Islam. Ya, syiar Islam ini banyak, apalagi di era modern. Ya,
Syiar Islam yang pertama adalah melalui ibadah, semarakkan ibadah. Karena min sya'airillah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ibadah kurban syiar Allah, haji syiar Allah, puasa Ramadan sebentar lagi syiar Allah, harus kita semarakkan. Ya, ini syiar. Jadi semua adik-adik semua ini kader dakwah ini semua harus berperan secara individu maupun kolektif untuk mensiarkan ibadah. Ya, syiar-syiar Allah itu adalah tonggak-tonggak ibadah. Itu kalau istilah Al-Qur'annya, sya'airallah. Itu untuk tonggak-tonggak ibadah, itu harus disiarkan. Pertama. Yang kedua, akhlak, melalui apa? Akhlakul karimah. Ini syiar Islam yang jangan dilewatkan. Ya, Anda berperilaku baik itu jadi syiar. Orang lain non muslim melihat teman yang masih suka belum katakanlah belum hijrah, belum mengenal Islam dengan baik, melihat perilaku kita yang baik, yang saleh, yang tawadu, kemudian rendah hati, ya, nggak suka bikin masalah, mulutnya nggak berkata-kata kotor, perilakunya baik, berprestasi, nilainya bagus. Ini kan jadi syiar. Jadi dirasakan oleh. Kemudian kalau pulang dari pesantren, dari pondok, liburan, musim liburan, ya kerjanya ada dilihat dia aktivitasnya, ada akhlaknya. Jangan pulang dari pesantren, liburan, ya kerjanya tidur aja di rumah, ngorok, nonton TV, main game. Wah, dipuas-puasin. Wah, di pondok mentang-mentang nggak boleh, ya dipuas-puasin di rumah. Nah, ini kan jadi contoh yang nggak baik. Ya, jadi imam sholat, imam tarawih ketika pulang, ya di rumah, di masyarakat dengan masing-masing. Ini syiar Islam. Ya, itu tadi melalui apa? Ibadah, akhlak, ini syiar Islam. Yang ketiga melalui dakwah, melalui apa? Syiar Islam melalui apa? Media. Media ini namanya kan media itu sarana, ya, medium. Medium itu alat. Nah, alat untuk mensiarkan dakwah, ibadah dan akhlak itu melalui saluran-saluran media. Nah, media apa? Elektronik, ada media sosial. Nah, sekarang musimnya, ya, media sosial, media elektronik, kita harus isi dengan dakwah. Ya, jadi sarana untuk syiar Islam. Dan Anda semua harus punya keahlian itu, kemampuan itu. Ya, ada yang ahli IT, nanti bantu temennya. Anda bikin konten dakwah dong. Jadi ada yang bikin punya konten. Ya, saya ini nggak pandai, saya bukan ahli IT, tapi saya punya kemampuan untuk mengemas konten dakwah. Apa nih? Isi Al-Quran, tafsir, hadis, ya, kajian-kajian apa. Nah, itu konten. Nah, yang bisa bikin ini tersebar luas itu orang-orang IT. Ya, bisa siaran di YouTube, bisa di Facebook, live, streaming, kemudian live Instagram, sebagainya. Nah, ini yang ngerti ini harus membantu. Dia nggak punya keahlian ceramah, dia misalnya nggak banyak hafalan Qurannya, tapi membantu teman-temannya yang hafal Quran. Ayo kita bikin channel khusus penghafal Quran. Ya, untuk kajian bagaimana motivasi orang tua dan anak-anak menghafal Quran, ya. Kajian tadabbur Qur'annya. Ayo, dia bikinin channelnya. Dia bikinin saluran-saluran, dia blast, dia buatkan akun-akun media sosialnya. Nah, ini bagian dari bagaimana cara kita ini mensyiarkan Islam. Ya. Nah, alhamdulillah kita akan segera masuk ke bulan Ramadan. Terakhir dari saya, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan penggemblengan, ya, pengkaderan setiap muslim itu adalah bulan Ramadan. Ya. Apakah dia yang bergelut di dakwah atau tidak? Ya, setiap muslim menjalani karantina ini. Inilah karantina Ramadan. Karantina dari perbuatan maksiat. Karantina dari perbuatan yang mungkar. Ya, karantina dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau karantina kesehatan kita menjauhi, ya, menjauhi orang, kita isolasi mandiri, ya, kita
tidak berhubungan secara fisik dengan orang lain. Nah, begitulah secara spiritual kita mengisolasi diri kita, mengkarantina diri kita dari semua hal-hal yang berbau negatif, dari semua konten-konten yang negatif. Ya, di media sosial nih banyak nih, media sosial nih banyak konten-konten negatif. Nah, kita harus isolasi. Kita harus jauhkan. Kita harus blokir. Ya, laporkan apa? Report, spam. Nah, gitu kira. Kalau ada akun-akun Instagram atau Twitter ya yang isinya itu maksiat dan sebagainya, langsung aja di report spam. Ini spam, biar dihapus tuh akun ya. Nah, kita harus bekerja sama dalam dakwah ini ya, bersinergi. Tentu setelah Anda punya keahlian, kemampuan ya, punya ilmu pengetahuan, punya kemampuan untuk sama-sama untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua dapat bersinergi untuk kebaikan, untuk membangun masyarakat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fahmi Salim yang telah menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat serta materi dengan sangat jelas dan gamblang pada kita. Semoga bisa menjadi manfaat dan berkah bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan menjelaskan tentang teknis bagaimana para peserta bertanya, yaitu dengan menuliskan atau mengetik di kolom chat dengan format "saya ingin bertanya" _ nama. Setelah itu kami dari panitia akan mempersilahkan kepada peserta untuk open mic dan berbicara langsung, bertanya langsung kepada Ustadz Fahmi Salim. Silakan kepada peserta diberi waktu beberapa menit mungkin untuk mempersiapkan pertanyaannya. Ya, sudah masuk satu orang peserta yang ingin bertanya, yaitu Saudara Al-Fatir Zahi Alwan. Kepadanya kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz Fahmi Salim. Silakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwasanya tak perlu kita murtad, tapi cukup kita mengikuti style dalam hidup, kita sudah bisa menjauhkan diri dari Allah. Nah, tapi pada zaman ini Ustadz, banyak perempuan yang menggunakan hijab sedikit dinaikkan ke atas, mohon maaf ya Ustadz, jadi rada kelihatan sedikit lengkungan di dadanya. Nah, pertanyaan saya yaitu, apakah hal ini diperbolehkan atau malah sebaliknya dapat menjauhkan si perempuan ini dari Allah? Syukran Ustaz, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong dicatat ya. Terus ada lagi? Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudara Faris Mufid Alauddin. Kepadanya dipersilakan untuk open mic dan bertanya langsung kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz, kita kan membahas tentang tema kader. Alhamdulillah saya kan ada di sekolah umum gitu Ustadz. Jadi untuk pengkaderan di lingkungan seperti SMA negeri gitu, umum itu kira-kira seperti apa ya Ustadz? Syukran, terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi? Mungkin untuk saat ini baru dua yang ingin bertanya. Mungkin untuk Ustadz Fahmi Salim bisa langsung menjawabnya. Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tentang tadi disebutkan masalah jilbab. Ya, apakah dibolehkan jilbab itu pendek
Ya, istilahnya ini kan tanya tentang jilbab yang pendek. Ya, sampai memperlihatkan lekukan dada, ya. Jadi tata cara berjilbab itu sudah ada ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis-hadisnya, dalam sabda-sabda Rasul SAW, bahwa ya yang disebut dengan jilbab itu terdiri dari dua helai kain atau dua helai pakaian. Yang satu disebut dengan khimar, ya, itu adalah kerudung. Itu ayat di dalam surah An-Nur ayat 31, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung itu oleh wanita-wanita muslimah itu diulurkan, dijulurkan untuk menutupi juyub. Ya, juyub itu apa? Kantong-kantong. Kantong-kantong ini adalah istilah Al-Quran untuk lekuk-lekuk tubuh perempuan yang bisa mengundang syahwat. Apa itu kantong itu? Ya, para ulama menjelaskan, ya, itu adalah rambut, telinga, leher, dada. Dada ini sudah masuk menutupi bahu, ya, ketiak, dan ya itu apa, payudara, ya. Jadi harus menutupi itu. Wal yadribna. Al-Quran menggunakan istilah hendaklah mereka wanita-wanita itu menjulurkan khimarnya, kerudungnya. Artinya harus di bawah, ya, apa namanya, payudara perempuan, ya, menutupi bahunya terus ke bawah. Ya, meskipun juga tidak harus terlalu panjang juga, tapi boleh bebas, ya. Yang penting syarat minimalnya itu sudah lebih daripada di bawah dada, ya, itu. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah jalabi bihinna. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika anna yu'rafna fala yudain. Ini Al-Ahzab 59. Kalau tadi An-Nur 31, ya. Ini perintah pada Rasul untuk menyampaikan kepada putri-putri beliau, istri-istri beliau, dan ya kaum wanita di kalangan kaum muslimin untuk apa? Mengulurkan jilbabnya. Itu jilbab itu pakaian, ya, pakaian itu ya biasanya kan hanya sampai leher ke bawah. Nah, itu ditutup, ya, tutup, ya, yang hanya yang bisa kelihatan itu wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang boleh kelihatan itu hanya Nabi isyaratkan hadzaini, wajah dan dua telapak tangan, ya. Nah, ini namanya jilbab. Jadi jilbab itu pakaiannya, khimar itu kerudungnya. Inilah yang disebut dengan libasul mar'atil muslimah, pakaian wanita muslimah, ya. Nah, jadi harus memenuhi syarat itu, ya, yang dijelaskan lagi dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Tidak syafaf, tidak transparan, kemudian tidak memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh, ya. Nah, itu dipersyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kalau belum seperti itu, maka ini termasuk yang perlu untuk dinasehati, diberikan diingatkan. Karena sekarang mungkin karena faktor tidak tahu, ya, yang penting tutup kerudung, ya, tutup kepala, rambutnya ketutup, leher ketutup, tapi ini masih kelihatan. Nah, itu tolong disampaikan, dinasihati baik-baik, terutama anak-anak sekolah, ya, karena mereka masih awam. Mereka juga latar belakang orang tuanya juga banyak yang awam terhadap agama. Maka ini harus disampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan penyampaian yang baik, ya, nasihat-nasihat yang baik. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa tadi, metode pengkaderan
di sekolah umum. Ya, pengkaderan kerohanian Islam di sekolah umum, saya belum pernah masuk sekolah umum ya, jadi saya nggak tahu bagaimana itu nanti bisa dimintakan penjelasannya kepada yang memang aktif untuk bidang pengkaderan sekolah ya, pengkaderan sekolah itu ada seksi sekolah ya dalam pengkaderan. Nah, yang saya tahu kurikulumnya sama saja sebenarnya, hanya tidak bebannya tidak sama seperti di pesantren atau sekolah agama. Karena sekolah agama rata-rata yang sudah masuk pesantren ini sudah bisa baca Quran, kan ada tes Qurannya. Kemudian sudah bisa bahasa Arab ya, baca bahasa Arab dan itu. Jadi ini sudah terpenuhi. Nah, sehingga mereka punya materi misalnya hafalan Quran, hafalan hadis, kemudian bisa muhadharah atau ceramah atau diskusi dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, tinggal penguatan ibadahnya, spiritualnya itu tetap ada di pesantren. Karena pesantren ini kan melekat ya, pendidikan itu 24 jam. Nah, bagaimana dengan yang di sekolah umum? Dia tidak boarding school dan materi pelajaran agamanya juga tidak cukup memadai. Ya, maka perlu ada tambahan pelajaran agama ekstrakurikuler, terutama yang paling dasar dulu. Yang dasar-dasar ini apa? Tentang tata cara sholat, mulai dari wudhu yang benar, ya. Kemudian tata cara sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, gerakan dan bacaannya itu, ya. Kemudian menghafal surat-surat pendek yang biasa dibaca untuk sholat. Al-Fatihah sudah pasti ya, tinggal ditambah beberapa surat ya, 10 surat aja udah bagus, mulai dari Qul bin Nas ke atas ya, itu sampai misalnya surat Al-Kautsar ya, yang pendek-pendek aja 10 surat ini ya, itu dibiasakan. Nah, supaya bisa menghafal, supaya dia bisa nanti sholat dia bisa baca Al-Fatihah dan surat-surat itu. Kemudian tata cara fikih puasa. Nah, ini diajarkan. Nah, nanti menghadapi bulan puasa ini harus ada sesi ya kepada anak-anak sekolah umum, diajarkan apa syarat-syarat rukun puasa, sunnah-sunnahnya puasa itu bagaimana, tata caranya seperti apa dan sebagainya. Jadi itu yang penting. Selain bagaimana anak-anak ini di sekolah umum ini bisa membaca Quran, ya, belajar tajwid, belajar ilmu tajwid, ya, sehingga dia bisa memperbaiki bacaan-bacaan Qurannya. Jadi dasar-dasar dulu. Nah, setelah itu baru masuk akidah, rukun iman dan rukun Islam. Saya kira itu materi dasar, ya, dalam pengkaderan di sekolah umum. Jadi yang sifatnya dasar. Bagaimana peningkatan pemahaman terhadap rukun iman dan rukun Islam, kemudian kontrol pelaksanaan ibadah sholatnya, karena ini setiap hari 5 kali ya. Kemudian puasa Ramadannya jangan sampai bolong-bolong. Dan ada kegiatan Ramadan, bikin kegiatan Ramadan di sekolah atau di luar sekolah. Ya, misalnya buka puasa bersama sepekan sekali. Dilanjutkan dengan tadarus Quran dan tarawih, itu diupayakan sepekan sekali dibuat seperti itu ya, adik-adik semuanya. Demikian, wallah alam. Syukran saya. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya, datang dari saudara Abdurrahman Azhar. Kepadanya dipersilakan untuk open mic dan bertanya langsung kepada Ustadz Fahmi Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, terkadang ada beberapa orang yang keluar perkataan kotor, entah itu hewan ataupun itunya, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Lalu ada pertanyaan kedua saya, bagaimana kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita atau terkadang itu sering meninggalkan sholat, namun saat di tahun berikutnya
itu mencoba memperbaiki diri, lalu ingin mengganti sholat di tahun sebelumnya. Nah, itu kan namanya juga manusia suka lupa namanya ya, Ustaz. Namun akhirnya dia berpikir gimana caranya, masa berapa rakaat yang harus digantikan, mungkin banyak yang ditinggalkan pada tahun lalu. Mungkin itu saja, Ustaz. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Pandangan Islam. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Pertama tentang akhlak, ya, akhlak Muslim itu tercermin dari ucapannya, ya. Ini makanya Al-Quran mengatakan waqulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar, ya. Itu perintah bagi orang beriman, ya, supaya bertakwa kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar, jangan perkataan ucapan kotor. Makanya ketika bicara tentang puasa, ya, kalau ada orang yang menghina, mencaci, mencela kamu, falyaqul inni shaim, katakanlah bahwa saya sedang puasa, saya nggak akan melayani, saya tidak akan membalas celaan kamu, ya. Jadi keburukan jangan dibalas dengan keburukan lagi, cukup diam saja, ya. Disinilah berlaku diam itu emas, ya. Kalau diganggu, diusilin oleh orang, ya, kita dipancing-pancing, ya, dikata-katain supaya kita juga mengeluarkan kata-kata yang sama atau bahkan lebih kotor. Maka itu fungsi puasa inilah mengendalikan diri kita. Nabi mengatakan falyaqul inni shaim, kalau kamu insabahu aw syatamahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada yang mencaci kamu, ada yang melontarkan kata-kata kasar kepada kamu, maka bilang saya sedang puasa, ya, saya nggak akan melayani kamu. Itu yang pertama. Sehingga ucapan yang benar, kata-kata yang baik ini harus jadi attitude kita. Dalam ayat tentang haji juga Allah mengatakan faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Enggak boleh berkata-kata kotor, kasar, ya, berdebat dan fusuk, ya, perbuatan fasik, ya, selama beribadah haji. Ini juga pelatihan. Jadi apa? Ini pengaruh lisan itu, ya, itu sangat besar, ya, untuk menjadi ciri khas seorang Muslim. Dia harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Maka itu jaga benar lisan kita. Jangan kita mengatakan sesuatu yang kotor, dan itu mesti dibiasakan dari kecil, dari rumah, ya. Nah, bagaimana kalau ada teman tetangga, ya, sering mengucapkan kata-kata kotor itu? Makanya di sini pentingnya keteladanan. Orang tua, guru di sekolah, teman harus saling mengingatkan, ya. Kita harus sampaikan dengan baik, dengan mau'izah hasanah, ya. Dan ini peran orang tua sebenarnya untuk mendidik anak supaya berkata-kata itu halus, ya. Budi yang halus dicerminkan dalam apa? Kata-kata, ucapan yang halus, tidak kotor dan tidak kasar, ya. Itu harus dibiasakan sejak kecil, ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita ingin mengganti sholat kita yang sudah lalu tidak kita kerjakan, ya. Sholat itu baru wajib untuk anak-anak usia 7 tahun, tapi wajibnya belum sempurna, belum penuh. Karena yang wajib betul itu ketika umur 10 tahun. Ya, ketika umur 10 tahun dia sudah akil balik. Dia sudah punya akal. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentu dengan arahan bimbingan orang tua. Ya, tamyiz dan taklif. Nah, itu usia minimal dia wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ya, usia 10 tahun. Nah, ketika seorang anak ini lalai, ya, kelalaiannya itu karena apa? Bisa jadi karena orang tua tidak mengingatkan, lingkungannya tidak mendukung. Nah, maka ini pentingnya orang tua dan dukungan lingkungan, ya. Lingkungan sekolah termasuk lingkungan sosial, itu semua harus mendukung, ya, supaya kita bisa rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Ya, diingatkan oleh orang tua setiap hari, setiap saat, 5 kali diingetin,
Ya, kalau nanti nggak mau juga, nanti itu tanggung jawab dia di hadapan Allah, ya, karena dia melalaikan kewajiban itu. Nah, orang yang lalai kemudian ingin memperbaiki diri, gimana caranya Pak Ustadz? Ya, satu dengan bertobat, ya, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu, meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat ini dengan sengaja itu, apalagi menganggap sholat itu tidak wajib, itu hukumnya kafir. Ya, ini konsekuensinya berat. Nah, jadi kalau dia lalai, tidak meyakini seperti itu, dia hanya lalai saja, malas. Nah, ini kan namanya maksiat. Ya, perbuatan maksiat ini harus diperbaiki dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Allahumma sholli ala Muhammad, ya, surat Toha kalau tidak salah itu, ya, itu disebutkan wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Sungguhnya aku, kata Allah, mengampuni, maha pengampun terhadap orang yang mau bertobat. Jadi ampunan Allah ada syaratnya, ya. Satu, kita mau bertobat dulu pada Allah, baru kita dapat ampunan Allah. Yang kedua, perbaiki imannya, wa amanah. Yang ketiga, wa amila sholihan, mengerjakan yang baik-baik. Udah ganti semua keburukan dengan kebaikan. Dalam hadis Nabi mengatakan, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, setelah kamu mengerjakan yang buruk, segera hapus keburukan itu dengan berbuat baik. Itu syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tsumma tada, minta kita diberikan ketetapan istiqomah dalam hidayah. Seperti itu. Ya, ini 4 syarat itu. Nah, bagaimana sholat menggantinya? Nah, sholat kalau nggak tahu hitungannya berapa yang mau diganti kan repot juga. Ya, tidak sama seperti misalnya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan kalau dia batal misalnya dia uzur, ya, dia ganti di hari lain, kan bisa kehitung, ketahuan. Karena jumlah puasa itu kan 30 atau 29 hari. Tinggal dihitung, ya, berapa hari dia tidak puasa karena sakit atau karena bepergian atau karena uzur yang lain bagi perempuan, haid, nifas dan lain sebagainya. Itu bisa diganti, dan itu perintah Nabi, harus diganti dengan puasa di hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau sholat tidak ada perintahnya, harus mengganti yang sudah lewat-lewat. Ya, itu di dalam Quran tidak dijelaskan itu, dan juga dalam hadis Nabi juga tidak dijelaskan. Tapi untuk kehati-hatian, para ulama membolehkan kita mengganti sholat. Bagaimana cara qadanya sholat yang kita tinggalkan itu? Yaitu dengan setelah setiap selesai sholat kita melaksanakan sholat lagi untuk mengganti yang lalu-lalu. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi nggak usah sehari penuh kita sholat gitu, hitung, kan nggak kehitung udah berapa tahun gitu, ya. 1 tahun 365 hari, 365 hari kali 5 itu udah berapa? Nah, belum rokaatnya. Nanti kalau dihitung per hari begitu, wah, itu nanti repot kita semua, waktu kita, dan Anda nggak akan sanggup. Ya, makanya Rasulullah mengatakan perintah sholat itu hanya 5 kali sehari. Ya, bukan sehari semalam diisi dengan sholat semua, nggak ada tidurnya, nggak ada istirahatnya, nggak ada makannya, gitu ya. Nah, maka itu cara untuk itu, kehati-hatiannya setiap habis sholat fardu, ya kita laksanakan lagi satu itu, ya, berapa misalnya zuhur 4 rakaat, ya, 4 rakaat itu untuk menggantikan yang sudah ya lewat, dengan niat seperti itu. Ya, niatnya nggak usah disebutkan sholat hari ini tanggal ini, mana hafal, ya, pokoknya sudah yang lewat-lewat saja gitu niatnya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang mana yang lebih rajih, ya, ini nanti bisa ditanyakan kepada ahli fikih. Saya bukan ahli fikih, saya hanya mendengar ada pendapat-pendapat yang seperti itu. Demikian, wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Huzaifah Abdurrahman. Kepadanya dipersilakan untuk open mic dan bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nama saya Ziva. Izin bertanya, bagaimana pendapat dan saran Ustadz ketika ada fenomena di mana para pemuda ingin menjadi pemimpin ataupun berkumpul atau ingin bersama membina masyarakat, akan tetapi tidak disupport oleh orang-orang tua. Orang tua ini maksudnya bukan orang tua kita pribadi seperti ayah dan ibu, tapi contohnya seperti ketika ingin menjadi ahlul masjid yang biasa membantu orang di masjid, tapi tidak disupport oleh pemimpin-pemimpinnya. Seperti itu, Ustaz. Ya, itu saja. Ya, jadi Mungkin bisa memang dijawab ya dengan untuk singkat. di tengah masyarakat ini kita juga kadang-kadang menghadapi hal-hal yang seperti tadi itu. Ya, orang tua sudah mendukung, mensupport, tapi lingkungan kurang mendukung. Ya, tetapi nggak apa-apa, teruskan saja. Ya, jadi ahli masjid kan baik. Ya, ahli masjid itu artinya apa? Dia senang, mencintai masjid, sering sholat berjamaah di masjid, mengunjungi masjid, belajar, berkegiatan di masjid, tapi harus dijaga adab dan etikanya. Jangan tidur ngiler di masjid, nggak, jangan. Ya, jangan tiduran di masjid, jangan main lari-larian di masjid, ya, ngotorin masjid nggak boleh. Jadi Anda senang ke masjid bagus, tapi jangan untuk hal-hal yang bisa mengotori rumah ibadah atau membuat bising. Ya, jadi memakmurkan masjid itu dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sholat sunnah, ya, atau berkegiatan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, ada halaqah, ayo ke masjid. Nah, itu enak. Nah, tapi juga harus ada etikanya, etiketnya, minta izin kepada pengurus masjid, Pak, kami pinjam ruangan, ya, sampaikan secara tertulis dan juga secara lisan. Ruangannya mungkin di selasar masjid, di teras masjid, nggak masalah. Yang penting rapi, ya, naruh motor, kendaraan yang rapi, kemudian sampah dibersihin lagi, jangan kotor, jangan buang sampah sembarangan, gitu. Jadi kita harus memberikan contoh dan bisa meyakinkan, ya, orang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita bahwa kita ingin memakmurkan masjid itu bukan berarti ingin mengotori, lalu ingin membuat kebisingan atau membuat hal-hal yang negatif. Ya, kalau ada yang nanya, apa kalian mau bikin kegiatan apa? Nah, ini kan sekarang kan ada ditakut-takuti, ya, katanya Rohis itu ini apa, bibit fundamentalis, ya, teroris. Ya, sebut saja. Banyak alumni Rohis yang baik, yang mereka itu tidak ada hubungan sama sekali dengan terorisme, ya. Yang diajarkan adalah materi-materi keislaman, ya, kita dapat ibadah dengan baik, ya, sesuai ilmu yang diberikan atau disampaikan oleh para ulama, ya, dengan buku-buku yang jelas, referensinya jelas, ya, tunjukkan saja, ya, bahwa ini kegiatan ini tidak membahayakan masyarakat, justru malah baik untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki kualitas ibadah generasi muda, kan seperti itu. Jadi semua harus dikomunikasikan secara baik. Ya, orang tua Anda ya juga harus mensupport dengan cara apa? Berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Ya, dengan pendekatan yang persuasif, pendekatan yang simpatik, ya. Jangan kita karena apa, pengen menang sendiri, ya, atau sikap kita eksklusif, ya, maka
bisa jadi tuduhan ataupun kecurigaan-kecurigaan tokoh masyarakat di lingkungan kita ini, mereka merasa mendapatkan pembenaran. Oh, lihat tuh, orangnya aja eksklusif, orangnya aja nggak terbuka, ya, orangnya aja nggak pernah bergaul sama kita. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Jadi kita harus jalin komunikasi dengan sebaik mungkin bersama tokoh-tokoh masyarakat. Demikian, Allah alam. Syukran jazakallah Ustaz. Iyakum. Terima kasih kepada para penanya dan Ustadz yang telah menjawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang sudah ditanyakan, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Ustadz Fahmi Salim, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp pada panitia, lalu kami akan meminta persediaan Ustadz Fahmi Salim untuk menjawabnya lewat chat WhatsApp. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi kuis, yang mana Ustadz Fahmi Salim akan memberikan soal, lalu teknisnya untuk menjawab serta menuliskan di kolom chat jawab _ nama. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Fahmi Salim langsung melontarkan pertanyaan pertama mungkin. Silakan Ustadz. Ya, pertanyaan pertama, dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa Allah menyebutkan istilah generasi yang memiliki kekuatan itu dengan istilah dzal aidi dan ulil aidi? Satu, ya. Terus pertanyaannya langsung atau tidak ini, atau nunggu dulu jawaban? Menunggu jawaban terlebih dahulu. Oh, menunggu jawaban terlebih dahulu. Ya, silakan. Di kolom chat ada yang beri jawaban. Silakan. Ada yang menjawab kepada saudara Huzaifah. Boleh membuka mic-nya. Saya ingin menjawab, Ustaz. Kalau tidak salah tadi surat Shad ayat 13 atau 17 begitu. Yang benar yang mana? Pilih yang mana? 13. Shad ayat 13. Masih salah ayatnya. Ada 2 ayat, ya? Oh, ada 2 ayat. Ya. Bukan, dan bukan 13. Ada lagi yang lain? Ada atau mau coba jawab lagi? Sampai berhasil. Ya, sebenarnya gampang. Tadi ketika saya sampaikan, Anda adik-adik buka, langsung cari. Nah, di mana ini letaknya? Ya, kalau berdasarkan hafalan, ingatan kadang-kadang ya nggak hafal, nggak ingat ya, lupa gitu. Ayo, mau jawab silakan. Dekat kok dari 13, nggak jauh-jauh. Ayo silakan, nggak jauh-jauh dari 13. Nah, subhanallah. Mau jawab? Ada? Oh, mungkin ini bisa lanjut ke pertanyaan kedua aja mungkin. Oke. Mungkin ada yang bisa menjawab di pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan yang kedua tentang 3 tokoh nabi yang mengkader, yang melakukan pengkaderan itu dari ayah, anak, cucu. Sebutkan siapa namanya. Ya, silakan kepada saudara Abdurrahman Azfa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Masalah dari Daud, Ibrahim, Ishak, Yakub ya, Sob? Daud nggak ada hubungan dengan Ibrahim. Oh, Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya, Ibrahim, Ishak, Yakub, itu ayat 45 surat Shad. Ya, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ya, benar.
Baik, terima kasih Pertanyaan kepada berikutnya. saudara Abdurrahman Azra ya. Ya, yang ketiga. Berapa tahun Nabi Musa belajar di Madian? Ya, menjadi muridnya Nabi Syuaib. Ya, ada yang lain mau jawab? Yang sudah jawab sudah. Ya, ada lagi Ya, yang boleh lain? silakan saudara Al-Fatir. Al-Fatir. Saudara Al-Fatir boleh menjawab. 8 sampai 10 tahun Ustaz. Berapa? Nggak salah. 8 sampai 10 tahun. Ya, 8 sebenarnya itu sama niyata hijad. Ya, 8 tahun ya. Atau sampai 10 tahun itu diberi pilihan. Ya, fa in atmamta asyran fahuwa min indik. Betul. Ya, pertanyaan terakhir ya, yang Cukup keempat. Ustaz, untuk 2 pertanyaan saja. Hah? Satu lagi pertanyaan atau bikin Untuk 2 2 lagi? pertanyaan. 2 lagi pertanyaannya. Mungkin, Ya, baik. Sebutkan surat apa dan ayat berapa di mana Nabi Musa itu disebutkan cirinya sebagai orang yang kuat dan amanah. Nah, jawab nih Jai Surahman. Ya, silakan dijawab. Silakan. Ada jawabannya? Ya, Mana Ustaz. orangnya nih? Ya, apa jawabannya? Langsung. Di ayat surah Al-Qasas ayat 26 itu kan disebutkan putrinya Syekh Madian menyebutkan bahwa Nabi Musa itu kan kuat dan dapat dipercaya ya Ustaz. Ya. Surat Al-Qasas 26 ya. Ya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Betul. Nah, kemudian surat apa, ayat berapa yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik? Khaira ummah. Adli. Nah, ada jawaban? Atau Nah, yang tadi belum berhasil menjawab, mau jawab? Huzaifah? Surat Ali Imran. Ali Imran berapa? Ali Imran 110. Ya, 10 ya. Nah, itu kayaknya buka ini nih, buka kertas itu. Kedengaran suaranya. Ya, Bukan buku. buka Quran ya. Silakan. Oke, surah Ali Imran 110. Baik, sudah semua 4 pertanyaan? Ya, mungkin dicukupkan saja ya Ustaz. Ya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya maupun menjawab. Terima kasih juga kepada Ustadz Fahmi Salim yang sudah bersedia Tadi untuk yang hadir. pertama Selanjutnya, tidak bisa dijawab itu oleh Huzaifah, itu surat Shad ayat 17. Nah, itu udah dekat kan? 13 tinggal nambah 4. ya, mungkin selanjutnya saya kembalikan kembali ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Fahmi Salim atas materi yang telah disampaikan. Semoga semua yang telah disampaikan dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan terima kasih pula kepada Akhina Imtiaz Azra yang telah memandu acara inti kita pada pagi hari ini. Kita lanjut ke acara berikutnya, yakni pembacaan doa yang akan langsung dipimpin oleh Al-Ustadz Fahmi Salim LCMA. Kepada beliau, waktu dan tempat
Kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, ya Tawwab, ya Rahim, perkenankanlah kepada kami agar kami dapat bertaubat, agar kami dapat menyadari kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah, atas segala dosa-dosa maksiat yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar. Ya Allah, kami adalah hamba yang lemah, yang memerlukan belas kasihan dan pertolongan serta taufik dan hidayah. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam iman Islam. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami, jiwa raga kami untuk senantiasa berada dalam jalur ketaatan kepadamu dan ketaatan menjalankan perintah agamamu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berilah rahmatmu kepada kedua orang tua kami, sebagaimana kedua orang tua kami memberikan kasih sayangnya kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, panjang umur, taufik hidayah kepada orang tua kami yang telah melindungi kami, yang membesarkan kami, yang mendidik kami, juga kepada guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan, panjang umur, keberkahan dalam rizkinya, keberkahan dalam keluarganya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ramadan sebentar lagi akan datang. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, panjang umur, agar kami dapat menikmati hari-hari di bulan Ramadan, agar kami dapat beribadah di siang harinya dengan puasa, di malam harinya dengan qiyamul lail, agar kami dapat menyelesaikan khatam Quran di bulan Ramadan, agar kami dapat berbagi, berderma, bersedekah di bulan Ramadan, agar kami dapat senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa dari madrasah Ramadan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami, keluarga kami, pemimpin-pemimpin kami, negeri kami, agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamatkan bangsa kami, ya Allah, selamatkan negeri kami, ya Allah, juga negeri-negeri kaum muslimin, di mana kaum muslimin banyak yang tertindas, dizalimi. Ya Allah, jauhkanlah bala, bencana, musibah yang menimpa kami. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, rahmatilah saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Ya Allah, berikanlah kebaikan, taufik dan hidayah kepada kami, ya Allah, sehingga kami dapat menjalankan hidup kami ini sesuai dengan aturan syariat agamamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah ampunanmu, berikanlah taufik dan hidayahmu, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau ridhai, dan bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala permohonan doa kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula acara seminar kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan
mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.